selamat datang di podcast Koneksi Cerdas bareng saya Syarifah. Saya Felisa. Tepatnya kita bakal ngobrolin hal biar kita nggak cuma dibilang generasi nunduk, tapi juga generasi bijak di bidang digital. Nah, Teh, hari ini kita kedatangan tamu-tamu keren banget nih. Betul banget, Vel. Kedatangan 3 pendekar digital kita. Ada Bang Teguh, dan Faizal Ibrahim, dan George, dan Kak Siska Clara. Halo semuanya. Oke, langsung aja. Kita semua kan tiap hari pegang gadget ya. Tapi tahu nggak sih, Kominfo itu ada merumuskan 4 pilar literasi digital yang wajib kita tahu. Biar kita nggak gampang tersesat di dunia maya. Oke, hari ini kita bakal kupas tuntas dengan dalam waktu yang singkat. Siap semuanya? Kita mulai dari yang paling dasar dulu nih. Buat Bang Teguh, pilar pertama itu kan digital skill atau kecakapan digital. Maksudnya cuma sebatas bisa main medsos doang atau gimana nih? Nah, ini salah satu kaprah yang sering terjadi. Digital skill itu bukan cuma tahu cara scrolling TikTok atau ngepost foto di Instagram, tapi bagaimana kita tahu fungsi perangkat yang kita pakai. Misalnya tahu mencari informasi yang valid di mesin pencari, tahu bedanya software asli dan bajakan, sampai cara pakai aplikasi, produktivitas buat kerja atau belajar. Setuju banget, jangan sampai cuma bisa beli HP mahal tapi cuma dibuat untuk chattingan doang. Terus kalau pilar kedua, digital culture atau budaya digital, hubungannya apa sama pilar pertama? Hubungannya itu erat banget, Fel. Jadi saat kita udah cakep banget pakai medianya, kita harus sadar juga kalau dunia digital itu adalah kepayangan dari dunia nyata. Digital culture itu adalah bagaimana kita membawa nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ke ruang digital. Menghargai perbedaan, menciptakan produk lokal dan nggak hilang identitas ya sebagai bangsa Indonesia meskipun kita lagi berinteraksi dengan orang-orang di luar seluruh dunia. Wah, mantap banget. Jadi tetap berwawasan global, tapi lokal jangan hilang ya. Nah, ngomongin soal budaya nih, biasanya erat banget sama yang namanya etika. Di sini Bang Faizal sebagai kreator konten, Bang, pilar ketiga digital etis. Di medsos kan sekarang netizennya terkenal ganas nih. Sebenarnya seberapa darurat sih etika digital kita sekarang? Wah, kalau dibilang darurat bisa dibilang kita harus ekstra waspada ya. Banyak orang merasa kalau di media sosial karena pakai akun anonim atau enggak temu fisik, mereka bebas ngomong apa aja. Padahal digital etik itu aturannya mainnya jelas. Saya sadari kalau kita berinteraksi dengan manusia nyata di balik layar. Contoh nyatanya di kehidupan sehari-hari atau pas bikin konten aja nih, Be. Sederhana aja, Pak. Jangan menyebarkan hoax, stop cyberbullying, dan hargai karya orang lain. Sebelum kita ketik komentar atau share sesuatu, pakai rumus. Apakah itu benar, membantu, menginspirasi, penting, dan baik? Kalau nggak memenuhi itu, mending jempolnya ditahan dulu deh. Stop, betul. Jempolmu, harimaumu. Iya Bang. Sering banget netizen lupa kalau jejak digital itu abadi. Sekarang kita masuk ke pilar yang nggak kalah horor kalau kita abai. Digital safety atau keamanan digital, buat Mbak Siska sebagai Chief of Security, belakangan ini kan banyak banget ya kasus kebocoran data, link penipuan berkedok paket, undangan nikah, dan lain-lain. Gimana cara kita membentengi diri? Iya Pak, digital safety ini pilar yang terjadi perisai kita. Banyak yang berpikir di retas itu mungkin sistemnya yang jebol. Padahal 80% kasus itu kelalaian pengguna atau human error lewat metode phishing atau manipulasi psikologis. Serem banget ya. Tips praktisnya gimana sih Mbak? Biar kita nggak awam nih dan tetap aman. Ada berapa langkah dasar yang hukumnya wajib. Yang pertama, password yang kuat dan diganti berkala. Jangan pakai tanggal lahir atau kunci peliharaan. Yang kedua, aktifkan 2 faktor. Ini penting
banget di WhatsApp, email, dan media sosial. Jadi kalau password kita ketahuan, peretas masih butuh kode kedua. 3. Saring sebelum mengklik. Jangan asal klik link yang dikirim orang yang nggak dikenal, apalagi yang menjanjikan hadiah gratis, install aplikasi atau berformat aplikasi. 4. Jaga data pribadi. Jangan pernah share KTP, nama ibu kandung, atau kode OTP ke siapapun. Wah, kata tuh netizen. Jangan sampai kalau dompet digital hilang, baru deh naik sanis. Keren banget nih penjelasan dari keempat narasumber kita. Kalau kita lihat 4 pilar ini, skill, culture, ethics, safety, ini nggak bisa berdiri sendiri-sendiri ya, mereka saling melengkapi. Setuju banget, Vel. Punya skill edit video bagus, tapi kalau nggak punya etik, jadinya bikin konten hoax dan views. Betul, dan kalau kita punya kultur yang kuat, kita bakal otomatis punya etik yang baik saat berkomentar. Dan semuanya bakal runtuh kalau kita nggak paham safety. Akun yang dengan jutaan pengikut kan bisa hilang dalam semalam kalau kita ceroboh sama keamanan digital kita. Jadi kesimpulannya pilar-pilar ini adalah survival kit. Kita buat hidup ini abad ke-21 ini ya. Nggak kerasa nih obrolan kita udah sejauh ini aja. Sebelum kita tutup, boleh dong satu kalimat dari masing-masing narasumber kita buat para pendengar, mulai dari Mas Teguh. Bang Teguh. Kuasai teknologinya, jangan sampai teknologi menguasai kita. Ingat, jempolmu mencerminkan kualitas dirimu. Jadilah pembuat konten dan netizen yang membawa kedamaian. Keamanan digital mulai dari diri sendiri, lindungi datamu, lindungi masa depan. Luar biasa, terima kasih ya buat Teguh, Faizal Ibrahim, George, dan Kak Siska atas ilmunya hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih juga untuk para kalian di luar sana pendengar Koneksi Cerdas. Jangan lupa buat terapin 4 pilar ini di kehidupan kalian, digital kalian sehari-hari ya. Gue Syarifah, Saya Felisa, pamit undur diri. stay smart, stay safe.